Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau coba propagasi Monstera variegata. Karena dari kemarin banyak banget yang DM, gimana sih caranya buat memperbanyak Monstera variegata. Sebelum propagasi, sebaiknya kita udah menyiapkan alat bahannya terlebih dahulu. Jadi sebaiknya dari awal kita udah prepare. Jadi apa aja? Yang jelas ini kita harus punya pisau cacah. Kalau saya pakai pisau cacah yang seperti ini. Ini akan memudahkan untuk mencacah. Setelah pisau cacah, nanti bagian yang di cacah itu batangnya kita kasih antrakol. Antrakol ini sebetulnya untuk fungisida. Jadi biar bagian batang yang habis dipotong itu dia tidak membusuk. Makanya karena biasanya suka muncul jamur di situ. Jadi sebaiknya setelah di cutting itu dia diolesi dengan fungisida. Yang penting intinya itu bagian yang sudah dicacah itu harus cepat kering. Jangan sampai sebelum kering tanamannya udah langsung dimasukin metan. Itu sih intinya. Lalu nanti setelah dicacah dikasih antrakol, pastikan harus ada media tanam. Jadi media tanam kita pakai selalu media tanam yang poros vertical garden putri, kita udah bikinin racikan. Jadi kalau habis cacah kita nggak usah racik-racik, tinggal ambil satu pack langsung dimasukin ke pot, itu udah jadi. Itu kalau akarnya sudah oke banget, artinya udah ada akar serabut, udah akar intinya sudah baik. Tapi kalau misalkan kurang baik, itu kita awalnya bisa pakai sphagnum moss dulu. Jadi setelah dicacah, terus kemudian nanti kita kasih sphagnum moss. Nah sebaiknya sphagnum moss ini kita rendam dulu pakai B1. Rendam pakai B1 selama 30 menit. Nanti setelah itu baru kita remes sampai airnya nggak ada, sehingga dia cuma lembab doang. Setelah itu baru kita masukin ke pot. Kurang lebih seperti itu. Hari ini kita mau nyacah Monstera variegata. Ada yang Monstera variegata albo, kayak misalkan ini udah bisa kita cacah. Kenapa? Karena saya lihat akarnya sudah jalan, akar gantungnya sudah jalan. Nanti kita akan cacah di bagian sini. Jadi untuk Monstera sebetulnya gampang untuk perbanyakannya itu. Untuk nyacahnya kita cukup potong. Yang penting daun ini sebaiknya sih bawa akar gitu. Meskipun pengalaman, meskipun tidak bawa akar dia tetap jalan, cuma akan numbuhnya agak lama. Dia akan segar lagi seperti ini. Ini kan daunnya tegak gitu ya, udah sehat banget. Kalau nggak bawa akar dia akan lemes dulu. Tapi kalau dia udah bawa akar, apalagi di dalamnya udah ada akar serabut, itu biasanya pindah pot dia udah langsung jalan. Lalu yang bagaimana lagi, kayak misalkan ini, itu yang tadi Monstera albo variegata ya. Jadi ini batangnya udah menor juga, udah putih, cakep. Sama untuk marmorata juga begitu. Untuk marmorata kalau kita perhatiin ini sudah ada akarnya. Nah di bagian ini udah kita bisa cutting, dan cutting nanti setelah itu kita tinggal kasih media tanam, udah jalan. Akan lebih baik lagi kalau misalkan sebelum di cutting kita udah cangkok duluan. Jadi kayak misalkan tadi ini sebetulnya udah bisa dicangkok nih, ditambahkan sphagnum moss yang tadi atau lumut itu ditaruh di sini sehingga akar serabutnya dia jalan banget, sehingga pada saat kita potong itu udah langsung bisa masuk ke media tanam. Kayak misalkan ini saya coba cangkok, ini nanti bisa dilihat ini akarnya sudah jalan banget, dan ini sudah ada akar serabutnya, sehingga kalau kita potong pun ini nggak ada masalah nih. 3 daun ini udah oke banget, udah bisa tumbuh dengan sehat. Oke, kita coba cacah. Kita coba yang Monstera albo variegata dulu ya.
ada 3 daun. Dari 3 daun pertama yang mau kita perhatikan adalah di mana tunasnya dan di mana akarnya. Jadi kalau misalkan sudah ada akar, berarti kita udah bisa nentuin. Kayak misalkan 2 daun ini di bawahnya ada akar. Nah, di antara ruas itu sudah bisa dipotong. Di antara ruas batang yang atas sama yang bawah, kita potong saja di tengah-tengahnya. Perhatikan kalau ada mata tunas, jangan sampai motong bagian tunasnya. Sebaiknya kita potong di bagian atas tunasnya. Dan yang usahakan yang kita potong itu bawah akar. Meskipun pernah nyoba, meskipun tidak bawa akar, monstera itu tetap akan hidup, cuma pertumbuhannya menjadi lambat. Kalau misalkan dia bawa akar, dia pindah pot udah bisa langsung tumbuh dengan sehat, bahkan bisa cepat tunas baru dengan sehat juga. Terus setelah kita potong, nanti kita olesi dengan antrakol. Nah, di bagian yang potongnya itu kita olesi antrakol di sini. Kita kasih dikit aja, cuma seoles. Yang penting nanti bagian yang dipotong itu cepat kering dan tidak berjamur. Kalau antrakol itu biar dia tidak berjamur. Bagian yang kita cutting tadi maupun yang atasnya ataupun yang bawahnya kita olesi dengan antrakol ini. Nanti bagian tersebut tidak berjamur. Kalau berjamur itu takutnya busuk. Makanya kita olesi dengan antrakol. Ada juga yang pakai dengan betadine, ada juga dengan alkohol. Intinya sih yang penting bagian yang dipotong itu cepat kering, gitu aja sih. Sehingga pada saat disiram itu tidak menyebabkan pembusukan pada batang. Nanti setelah dipastikan bagiannya kering, itu udah bisa kita masukkan ke dalam pot. Usahakan potnya juga yang banyak bolongannya, sehingga pada saat nanti penyiraman itu air cepat turun. Dan yang terpenting adalah metannya. Metannya itu harus poros. Apa sih pengertian poros itu? Jadi pada saat kita menyiram, bahkan kalau siram diguyur gitu ya, itu air cepat turun, tidak ada saat untuk menggenang dulu. Kalau misalkan pada saat disiram itu airnya ada menggenang, itu ada kemungkinan metannya sudah tidak poros, kemungkinan metannya harus sudah diganti. Jadi pastikan pada saat diguyur itu air langsung keluar dari bawah pot. Bahkan kalau misalkan seperti ini saya coba lubang-lubangi bagian samping potnya biar airnya itu cepat meresap, cepat keluar. Oke, kelihatannya batangnya udah kering. Tadi udah kita kasih antrakol, sudah diamkan juga sekitar setengah jam. Jadi udah bisa kita masukkan ke dalam pot. Kita pakai metan vertical garden putri, ini metan poros. Oke, kita masukin ya. Kita akarnya, batangnya kita masukin, lalu masukin media tanamnya. Pada saat masukin media tanam itu jangan sampai ditekan-tekan. Nah, pada saat udah mulai penuh itu sebaiknya jangan ada tekanan-tekanan pakai tangan dari atas. Jadi kita cukup menggoyang-goyangkan potnya aja atau dipukul-pukul sehingga media tanamnya itu dia akan saling mengisi, dia akan saling mengikat. Dengan begitu batang tanamannya menjadi lebih kokoh, jadi kuat. Kalau udah kayak gitu, udah oke. Tinggal disiram, jadi udah tanaman udah siap tampil. Oke, untuk sharing hari ini cukupkan sekian. Tips-tips yang tadi sekali lagi bisa dipraktekkan juga di monstera aurea variegata atau marmorata, bisa di monstera marble variegata, bahkan bisa juga di monstera hijau, monjok. Dan sekali lagi happy planting, semoga bumi kita tetap hijau dan makin hijau.